Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak semuanya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai sukses menghadapi ujian. Tentu saja kita tahu anak-anak semuanya, dalam menghadapi ujian pasti kalian punya banyak masalah, termasuk grogi, keadaan fisik ataupun psikologi dan sebagainya. Nah, kalau kalian pengen nilai kalian bagus, maka bisa dicoba apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, perhatikan yang pertama. Oke, cara menghadapi gugup atau grogi menjelang ujian. Tentu saja bagi anak-anakku semuanya, tidak semua anak mampu untuk fresh, mampu untuk top up, mampu untuk semangat, mampu untuk percaya diri dalam menghadapi ujian. Tentu saja rasa grogi, rasa gugup itu pasti ada. Bisa diperhatikan di layar kalian. Bagaimana sih caranya untuk bisa mengkondisikan diri biar kita tidak gugup? Perhatikan. Yang pertama, kita bisa coba simulasi kondisi ujian dengan tryout mandiri. Apa itu tryout? Nah, anak-anakku semuanya bisa uji coba, bisa mengerjakan soal, bisa latihan soal dari semester pertama misalkan, ataupun dari buku-buku misalkan, ataupun dari internet. Bisa kalian lihat soal-soal. Semakin kalian banyak mengerjakan soal, akan semakin banyak pula pengetahuan kalian yang kalian miliki dalam menghadapi ujian nantinya. Nah, salah satu cara yang paling efektif itu adalah meredukasi tingkat anxiety level, yaitu mensimulasi hal yang akan kamu hadapi secara berulang-ulang. Maka nanti bisa kalian coba tryout yang akan dihadapi. Misalkan ujian, hadapi dengan tryout yang levelnya sama dengan ujian tersebut. Misalkan semesteran, misalkan PKK, penilaian kenaikan kelas, ataupun PAS, ataupun ujian nasional anak-anakku semuanya. Nah, gitu ya. Selanjutnya, nah, yang kedua, jaga kesehatan dan kondisi tubuh. Anak-anakku semuanya pasti kalau di rumah itu tidurnya kurang teratur, banyak nonton TV, banyak main game ataupun nongkrong. Nah, kebiasaan tersebut tolong dikurangi. Nanti akan menimbulkan kondisi tubuh yang kurang fit dalam menghadapi ujian. Perhatikan, yang pertama, atur pola tidur dari 1 minggu sebelum ujian, jangan begadang. Yang kedua, makan yang teratur, kalau perlu minum vitamin. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan olahraga berlebihan yang berpotensi cedera. Contohnya apa? Sepak bola. Contohnya apa lagi? Bela diri. Contohnya apa lagi? Misalkan futsal ataupun olahraga yang menguras energi ataupun olahraga yang bisa berpotensi untuk benturan secara fisik. Yang keempat, hindari konsumsi yang berpotensi mengubah pola tidur kamu. Contoh, sering anak-anakku semuanya yang pecinta kopi ya. Nah, kalau yang pecinta kopi ini, kalau minum kopi di malam hari ataupun sore hari, tentu saja akan mempengaruhi pola tidur kalian. Jadi susah tidur ya kan? Nah, maka dari itu kandungan yang ada di dalam kopi secara kafein itu, nah itu akan menimbulkan kalian itu selalu terjaga ataupun tidak mudah tidur. Nah, gitu ya, paham ya? Yang B ya, jaga kesehatan dan kondisi tubuh. Selanjutnya, nah, persiapkan semua persenjataan kamu dengan lengkap. Senjata apa itu? Nah, tentu saja anak-anak semuanya, dari tahun ke tahun suka ada aja anak yang kalau belajar itu rajin mati-matian, tapi di hari H dia malah ceroboh, menyepelekan hal-hal yang sepele. Contohnya apa? Lupa membawa alat tulis,
lupa membawa kartu peserta, ataupun hal yang penting ketika ujian, atau papan kalau ada. Kalau yang dicontohkan hal-hal penting yang lain biasanya kan kartu ujian itu aja yang penting ya. Nah terus yang lain juga yang penting-penting juga dibawa. Nah untuk yang ketiga ini, persiapkan semua persenjataan yang kamu dengan lengkap. Oke, paham ya? Nah, pastikan kamu datang tepat waktu. Tentu saja ini akan menimbulkan efek ataupun dampak yang sangat luar biasa anak-anakku semuanya. Bisa dilihat yang pertama, pasang alarm pagi-pagi. Kalau perlu lebih dari 1 jam. 2, pastikan kamu tidur dan istirahat yang cukup di malam hari menjelang ujian. Yang ketiga, pastikan kamu udah tahu kalau lokasi ujian itu di mana, tempatnya di mana, ruangnya di mana, kursi berapa, kamu harus tahu. Yang keempat, pastikan kamu bisa estimasi waktu berangkat, memeriksa kondisi sepeda motor misalkan, kalau naik angkot kondisi angkot misalkan lebih gasi ataupun lebih awal berangkatnya. Nah, untuk menghindari apa? Satu, kemacetan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pastinya untuk datang lebih awal itu mempengaruhi kondisi kalian di saat menghadapi ujian. Perhatikan contoh sebagai berikut. Kalau kalian itu datang secara tergesa-gesa misalkan, kemudian lihat kondisi tidak tahu ruangan, setelah itu masuknya telat, tentu saja ketika kalian masuk ataupun setelah menerima lembar ujian, pasti kalian sudah gugup, sudah berkeringat, dan semuanya juga akan mempengaruhi kondisi fisik kalian ataupun psikis kalian. Nah, waktunya sudah berjalan lama misalkan. Nah, paham ya? Pastikan kamu datang tepat waktu. Oke, berikutnya. Nah, hindari konflik emosional menjelang ujian. Ini selain dari fisik yang tadi saya sampaikan, sekarang kita berbicara soal psikis, emosional menjelang ujian. Tentu saja di dalam lingkungan sosial kalian ketika saat menjelang ujian itu dihindari hal-hal yang akan membuat kalian terbebani. Contoh mudah seperti ini. Kalau masa remaja itu sering kita melihat kondisi satu, hubungan pertemanan ada konflik, acara ataupun ada konflik, keluarga pun ada konflik, orang tua pun ada konflik. Hal-hal tersebut akan menghambat kalian berkonsentrasi, dan itu akan membuat dampak yang sangat luar biasa ketika kalian sudah menyelesaikan ujian. Dan kalian pun nanti ketika menghadapi ujian sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya terbayang-bayang masalah yang kalian hadapi, itu sangat berdampak sekali. Maka dari itu anak-anakku semuanya, jika kalian sedang ataupun tidak menghadapi konflik emosional, segeralah kalian mengkondisikan secepat mungkin. Kalau punya masalah selesaikan secepat mungkin. Kalau tidak punya masalah, hindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah. Oke, paham ya? Hindari konflik emosional menjelang ujian. Slide. Nah, lanjutnya siapkan strategi menjawab soal. Tentu saja hal ini nanti ketika kalian sudah mendapatkan lembar soal. Ketika kalian sudah mendapatkan lembar soal, ingat, begitu dapat lembar soal, analisis dulu soal. Seperti apa soalnya? Jangan terbawa hal-hal yang memang itu memicu pengen mengerjakan lebih dulu, pengen mengerjakan secara urut. Dan selanjutnya, pahami dulu soalnya. Yang kedua, camkan baik-baik ini ya. Yang namanya mengerjakan ujian tidak perlu mengerjakan secara urut. Triknya bagaimana? Kalau saya sendiri ya, kerjakan yang menurut kalian 100% bisa, 100% benar. Kerjakan yang bisa-bisa dulu atau yang berpotensi benar. Kerjakan dulu. Nanti ketika yang agak sulit levelnya, kerjakan berurutan. Yang ketiga, jangan terlalu lama berkutat pada satu soal yang sudah mentok. Contoh seperti ini.
Dalam waktu setengah jam kalian masih berkutat di dalam satu soal. Satu soal itu misalkan sulit sekali. Kalian terfokus pada soal tersebut. Nah, maka dari itu waktunya nanti akan habis dengan sendirinya ketika kalian menghadapi soal tersebut. Yang keempat, berikan patokan waktu supaya semua session pertanyaan tidak ada yang terlewatkan. Perhatikan, setelah kalian selesai menghadapi ujian ataupun mengerjakan ujian, koreksi lagi mulai dari awal sampai akhir. Camkan ini, waktu ataupun estimasi waktu yang akan kalian gunakan. 1 jam ujian, 9 menit, 90 menit ujian. Kurang 10 menit, pastikan kalian sudah menyelesaikan semua soal. Dan waktu 10 menit terakhir untuk mengoreksi soal-soal mulai dari awal sampai akhir. Dan bisa digunakan untuk membenarkan yang menurut kalian itu lebih tepat. Paham ya? Oke. Next, selanjutnya. Oke, anak-anakku semuanya, terima kasih. Semoga materi dari saya hari ini bermanfaat kepada kalian semuanya. Sukses bagi kalian dalam menghadapi ujian. Oke, selamat.